Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari Bapak Trijoko. Di kesempatan kali ini kami berada di salah satu tempat kuliner yang berada di daerah dekat stasiun Balapan Solo, yaitu di tempat soto daging sapi, yaitu soto Bengawan Mbak Kris. Di kesempatan kali ini kami juga bisa berinteraksi langsung dengan pemilik usaha tersebut, dan kami juga mendapat kesempatan untuk mewawancarai tentang seluk-beluk usaha ini. Jadi kami bisa langsung saja memulai wawancara dengan Bapak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Bisa diperkenalkan dulu mungkin. Ya, ini dari mana ya? Dari universitas mana dulu? Ya, kami dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, Pak. Duta Bangsa Surakarta Ya, ya. ya. Dari Duta Bangsa Surakarta. Terima kasih. Saya alhamdulillah kebetulan saya di sini ownernya atau pemiliknya dari soto kuali daging sapi Bengawan Mbak Kris. Saya sendiri nama Kris Cahyono, kebetulan pemilik untuk usaha soto. Mungkin ada mau dipertanyakan nih terkait dengan soto saya, karena kan dari mahasiswa ke sini untuk wawancara gitu. Begini, untuk berhubungan dengan pertanyaan kami mungkin sekitar dengan kewirausahaan ya Bapak. Mungkin yang bisa kami tanyakan di awal itu lebih detailnya tentang bagaimana sejarah atau latar belakang. Gimana sih, kenapa awalnya ingin membentuk usaha warung soto atau tempat makan soto ini, seperti itu Pak. Baik, kalau untuk awalnya sebenarnya saya untuk usaha soto ini sebenarnya berawal memang dari hobi. Saya hobi makan soto kuali daging sapi. Yang kedua juga tingkat saya ingin mempunyai usaha sendiri, karena sebelumnya saya pribadi memang kerja di suatu perusahaan, di anak perusahaan Pertamina. Saya berusaha untuk mencoba buka usaha sendiri. Alhamdulillah saya dengan pensiun dini dari perusahaan, saya fokus ke usaha soto ini, dan alhamdulillah bisa berkembang di sini. Ini yang di Jalan Gajah Mada ini cabang yang kedua. Oh, berarti ini bukan yang pertama berarti? Bukan, yang kedua, cabang yang kedua. Kalau yang pertama di alamat di Jalan Suruh Purwodadi KM 9. Purwodadi. Iya, Jalan Suruh Purwodadi KM 9. Itu mungkin latar belakang ya saya untuk membuat usaha ini, karena memang mempunyai hobi saya makan soto. Nah, saya berminat untuk usaha apa sih yang memang kita lebih fokus itu, dan mungkin kalau dengan kita usaha dengan yang kita jalanin itu lebih kita jalanin dan senang, mungkin insya Allah kita bisa berkembang. Berarti dari awal sudah ada kesukaan terlebih dahulu untuk terhadap soto? Ya benar, saya lebih suka dengan soto, makanya saya buka usahanya sesuai dengan hobi saya untuk makan di situ. Gitu. Ya, untuk selanjutnya mungkin gimana sih perkembangan usaha ini, mungkin di awal-awal atau di pertengahan, atau bagaimana perkembangannya, seperti apa? Kalau perkembangan namanya juga kita merintis usaha ya. Kita merintis usaha itu memang kita butuh satu ketelatenan. Kita butuh ketelatenan untuk usaha, karena memang usaha dari nol itu memang butuh ketelatenan sendiri, kesabaran, dan memang kita butuh istilahnya kita evaluasi dari usaha kita dari buka pertama sampai 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan itu kita evaluasi. Jadi kita evaluasi apakah ada peningkatan atau enggak. Nah, itu selalu kita evaluasi. Itu terkait dengan kenapa saya buka usaha dan perkembangannya kita evaluasi. Dan alhamdulillah juga setelah yang di pertama saya buka selama udah baru 2 tahun,
jalan yang pertama, alhamdulillah ini buka. Yang kedua, di Jalan Gajah Mada ini baru jalan sekitar 3 bulan. Ya, alhamdulillah bisa buka cabang 2. Itu perkembangannya. Ya. Berarti untuk mungkin kendala-kendala yang dihadapi ada mungkin, dan cara menghadapi kendala-kendala tersebut mungkin ada yang bisa dibagikan. Kalau kendala pasti ada, karena memang semua usaha itu pasti ada kendalanya. Ya, Ya, tergantung tidak bisa dari kita, ya tergantung dari kita yang buka usaha, gimana caranya kita mengatasi kendala itu. Yang pertama memang kendalanya, pertama pasti kita butuh modal, ya kan? Pertama kita butuh modal. Cuma usaha soto ini modalnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi kita bisa memanage, kita bisa mengatur dengan modal yang nggak terlalu banyak. Kita bisa mendapatkan penghasilan yang bagus untuk supaya memang pemasukannya lebih banyak. Kalau kendalanya memang yang saya bilang tadi, namanya usaha, kita dari nol Ya. ya, kita memang merintis itu memang kita harus benar-benar kita ke konsumen dengan mungkin dengan kita kasih harga yang memang menarik lah, itu untuk biar orang pada datang. Ya. Ya. Ini tadi Bapak juga menyinggung soal modal awal ya. Mungkin bisa sedikit di spill mungkin tipis-tipisnya aja untuk modal awalnya berapa? Kalau modalnya kurang lebih ya, kalau ini di luar ini ya, ini di luar Ya, kontrakan. Di luar kontrak. Ini hanya untuk untuk peralatan. Untuk peralatan. Peralatan untuk kita buka itu kurang lebih sekitar 15 juta. 15 juta. Ya, 15 juta. Itu untuk yang di cabang pertama atau Sama, kurang Sama lebih. semua? Iya, kurang lebih kalau buka awal dengan kita belum ada peralatannya semua, kurang lebih sekitar 15 juta. 15 juta? Iya. Untuk isi-isinya ya? Iya, untuk isi-isinya dari meja, gerobak, Gerobak, mungkin mungkin gelas-gelas gelas, dan mangkok. lain-lain. Itu sekitar 15 jutaan. 15 juta. Iya. Dari modal tadi mungkin kita lari ke segi penjualan. Namanya usaha pasti ada yang namanya untung rugi. Iya, Mungkin benar. bisa sedikit diberi detail tentang keuntungan, gak usah bersih, mungkin keuntungan kotor per hari atau Ya, tergantung kerekapan kalau Bapak sendiri. kalau terkait dengan pemasukan ya, kalau di sini maksudnya omset. Omset. Ya, omset itu masih kotor. Dalam arti namanya omset per hari. Ya. Kalau omset per hari. Kalau omset per hari kurang lebih, kalau ini yang udah jalan atau memang saya baru merintis omsetnya. Mungkin yang sudah agak jalan. stabil, yang Kalau udah stabil kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 juta per harinya. Ya, Omsetnya itu di situ. omset kotor berarti. Kotor. Kotor. Iya. Per harinya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Itu dari omset kotor itu biasanya kepotong apa itu biasanya? Kalau saya ambilnya 70%. 70%. Iya, 70% itu keuntungan bersihnya. Bersihnya. Iya. Baik. Itu sedikit gambarannya, nggak saya detailin semuanya. Untuk ini kan saya lihat di belakang ada desain ya, atau di atas ini ada gambar-gambar desain foto kuali. Ini desainnya memikirkan sendiri atau Kalau menyewa orang? desainnya kemarin kita pikir sendiri. Ya. Cuma waktu kita pengerjaannya kita juga diskusi sama desainnya. Ya. Desainnya waktu kita buat, kita sharing juga. Oh, ini saya buat kayak gini, perlu tambahan apa? Kalau kiranya udah bagus baru kita print. Berarti tetap ada yang dipikirkan ya, tidak asal nyetak, tidak asal nyetak. Enggak. Jadi kita ini juga soto kali Bengawan ini kita ambil Bengawan karena memang Bengawan itu kan istilahnya biar kita Bengawan itu kan besar. Jadi kita biar lancar, biar kita jadi besar kayak gitu. Berarti tetap dalam ranah memikirkan customer juga. Untuk desain mungkin biar ini kan Iya, warnanya ngejreng, Kalau desain otomatis kita kan memang terkait dengan customer supaya Jadi biar memang tetap dia lewat kita bisa melihat tertarik Dengan untuk jelas. apa sih ya, dengan jelas. Kita juga buat menunya dengan ada harganya, karena kenapa
dengan ada harga di situ, orang mau datang Tidak ragu-ragu. dia ragu-ragu. Jadi dia tahu harganya berapa, itu berapa gitu. Dan memang ada trik sendiri ya, memang karena kita jualan, mungkin bisa di spill di situ ada harga yang 4,5. Itu memang itu strategi apa trik saya. Jadi kalau dengan dipasang harga yang murah di situ, mungkin orang yang melihat mungkin bisa tertarik, bisa masuk. Padahal di sini juga ada harga soto yang memang kalau 4,5 itu soto yang kecil, ada juga soto yang besar, Yang besar, 8,5. besar. Tapi kan memancing customer untuk biar Masuk masuk dulu. dulu. Iya. Gitu. Itu Untuk strateginya. tadi juga menyinggung soal strategi usaha. Mungkin ada nggak sih di awal-awal cara mungkin untuk memancing atau menaikkan omset usaha? Caranya ada, pasti ada. Ya saya bilang tadi, caranya Mungkin seperti yang tadi iya harga seperti memang udah saya alamin. Sebelum waktu pertama kali saya buka soto yang pertama, itu nggak ada harga yang mungkin konsumen itu murah. Misalkan harga 4.500, nggak ada terpasang di luar. nggak ada. Nah, dengan strategi saya pasang di luar dengan harga 4,5, itu perbedaannya banyak. Jadi yang dulunya bisa 2 kali lipatnya. Yang datang loh ya, Iya. dengan yang nggak ada harganya, dengan ada harganya beda. Itu bisa datangnya bisa 2 kali lipat. Gitu. Itu memang strateginya karena kita melihatnya konsumen itu mungkin pertama harga. Dengan harga mungkin yang murah, yang menarik, lah dia datang. Yang kedua baru nanti rasa, dari rasa sama kebersihan tempat itu memang kita harus jaga. Gitu. Berarti dari segi tempat pun diperhatikan Juga karena memang kebersihan juga. Orang misalkan nih masnya datang nih kondisi nggak bersih, ya. kan juga mikir juga mau makan misalkan, ya kan? Iya, betul. Pasti mikir juga di situ. Dengan kebersihan itu kita jaga, konsumen juga biar bisa balik lagi. Itu strateginya. Itu simple sebenarnya sih. Kalau kita usaha kuliner kayak gini. Untuk mungkin Tidak ada lagi? dari segi hukum mungkin untuk usaha ini apakah sudah memiliki nomor induk berusaha? Kalau hukum kalau dari halal itu kita memang belum, kita baru rencana karena kan dari halal kita masih belum kita masukin ke halal. Berarti Jadi untuk nomor induknya juga kita belum ada nih, belum ada nomor induk. iya, Oh, iya. kita belum ada. Untuk dari zaman sekarang ini kan zamannya sosial media nih. Mungkin Bapak sudah memanfaatkan sosial media atau teknologi informasi belum? Sementara ini hanya pakai Google Map aja. Google Map aja Iya, ya? Google Map aja sih, tapi kita lihat responnya dari orang ya, dari Google Map itu ada komennya juga. Nanti komennya apa ya kita tanggapin ya gitu. Sementara itu dulu. Berarti untuk sosial media belum belum, terjalankan. kita masih belum. Itu teman-teman mungkin hanya beberapa informasi yang saya bisa lakukan dengan Bapak Kris ini. Semoga ilmu yang didapat dari Bapak Kris bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya dan tim juga mendapatkan ilmu yang cukup banyak dalam mungkin membuat ya atau merencanakan suatu kewirausahaan. Jadi di mana kita itu membuat usaha tidak hanya sekedar berjualan, tapi juga memikirkan hal-hal yang lainnya. Mungkin dari segi keuntungan, dari segi modal, dari segi tempat mungkin. Jadi semua harus direncanakan dengan matang. Terima kasih Iya, sama-sama. Bapak Kris Iya. untuk wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.